Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Udah lama ya kita tidak berjumpa. Tapi adik-adik, berkat kita punya Tuhan Yesus, kita saat ini kita berjumpa walaupun dalam bentuk virtual ya. Adik-adik, kita nggak bisa tatap muka langsung. Tapi puji Tuhan karena kita ada bersama Tuhan, jadi kita hari ini bisa bertemu walaupun dalam virtual. Nah adik-adik, yuk kita sapa teman-teman kita. Apa kabarnya mereka ya hari ini? Adik-adik sehat semua kan? Yuk kita sapa mereka dengan apa kabar. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Apa Kabar. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Marilah kita panjatkan doa datang pada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Syukur padamu ya Bapa, jika pada saat ini kami boleh kembali bertemu dengan adik-adik kami walaupun dalam suasana yang pada saat ini ya Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami boleh bertemu dalam bentuk virtual. Demikian juga ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, karena di dalam masa COVID-19 ini Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, juga sukacita. Bapa, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan bersama-sama memuji nama-Mu, kiranya Tuhan Kau mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama bisa mengikuti dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan pada hari ini. Doa ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, kita sudah menyapa teman-teman kita apa kabar. Ya, ternyata adik-adik, hari ini juga kita masih diberikan sukacita, kita diberikan kesehatan yang baik. Nah, adik-adik, yuk kita bersukacita. Adakah kalian juga bersukacita hari ini? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Adalah
bersukacita bersama. Kita menyanyikan lagu sukacita bersama. Nah, sekarang adik-adik kita telah merasakan dan kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ada sukacita dan juga Allah kita ternyata berkuasa. Yuk adik-adik kita nyanyikan Allah kuasa. Sekarang buka Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman dari Kak Maru. Hore! Shalom adik-adik, salam kenal, salam sehat. Nama kakak, Kak Maru. Bagi adik-adik yang kelas 5 dan kelas 6, mungkin belum terlalu mengenal kakak, karena kakak biasanya mengajar di kelas 4. Sekarang, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan sehingga kami semua bisa beribadah bersama. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah yang memimpin kami, memberkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Maru yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh Allah yang berkuasa penuh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya karena kita akan baca bersama-sama kitab kita pada hari ini. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Bahannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai 12. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama. Kakak mulai dari dulu. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe dan Tesalonika, Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, kami
Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan kitab firman pada hari ini. Untuk membantu kita semua mengerti akan firman Tuhan, mari kita saksikan video ini bersama-sama. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Ya, adik-adik kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Firman Tuhan minggu lalu juga bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus berada di kota Korintus. Minggu ini dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus juga berangkat dari satu kota ke kota yang lain. Banyak kota dijalaninya, ke Makedonia, ke Efesus, hingga tiba di Troas. Di Troas, Efesus berjumpa dengan banyak orang, murid-muridnya. Lalu mereka berkumpul dalam satu tempat. Di tempat itu, Paulus mengajar mereka. Banyak orang yang mengikuti dia. Paulus mengajar tentang Yesus sebagai Mesias. Mesias sang juru selamat. Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha pengasih dan pengampun. Saking asiknya, mereka nggak sadar bahwa itu sudah tengah malam. Di dalam perkumpulan itu ada juga seorang anak muda. Ayo, siapa yang masih ingat dalam video tadi nama anak muda itu? Benar sekali, namanya Eutikus. Eutikus, anak muda ini sangat senang mendengar Paulus berkhotbah, mengajar. Saking asiknya dia mendengar Paulus, dia duduk di jendela supaya bisa melihat Paulus dengan langsung
dan dia bisa mengerti apa yang diajarkan Paulus. Lalu saking lelahnya anak muda itu tertidur, ngantuk, dan akhirnya dia jatuh dari lantai ketiga. Alkitab berkata anak muda itu mati. Ketika Paulus mengetahui itu, Paulus segera turun ke bawah. Dia melihat anak muda itu telah dikerumuni oleh orang banyak. Dan dia melihat bahwa Alkitab berkata bahwa anak muda itu mati. Paulus merasa kasihan. Lalu dia mendekati anak muda itu dan mendekapnya. Dia berdoa dalam hati. Hingga Paulus berkata, "Jangan ribut, sebab anak muda ini masih hidup." Paulus diberi Tuhan kuasa untuk memampukan, menghidupkan anak muda itu. Kenapa Paulus bisa memiliki kuasa? Karena Paulus adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, dalam cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus waspada. Jangan seperti Eutikus. Dia masa duduk di jendela lantai 3 lagi. Ya, yang mengakibatkan dia jatuh ke bawah hingga mati. Maka kita juga harus waspada. Apalagi sekarang ini ada yang namanya virus corona. Itu sangat berbahaya bagi kita. Berbahaya juga untuk mama, papa, nenek, kakek, siapa saja. Maka kita harus waspada. Kita telah diajari guru-guru di sekolah untuk rajin cuci tangan, pakai masker ketika kita pergi, dan yang paling penting, jangan kemana-mana kalau tidak penting. Gak perlu ke mall saat ini. Ingat ya, adik-adik harus waspada. Yang kedua, kita juga belajar dari Rasul Paulus yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa itu tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada anak-anak Allah. Kita siapa? Kita adalah anak Allah. Kita percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Terlebih hari ini adalah kita merayakan juga hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Allah kepada kita untuk membimbing kita, untuk mengajar kita. Terlebih tugas Roh Kudus adalah sebagai penolong. Kita, anak Tuhan, juga bisa menolong orang lain. Menolong mama, menolong papa. Mereka orang tua kita yang sudah lelah dan capek. Papa yang bekerja di luar untuk mencari uang untuk sekolah kita. Mama yang telah memasak dan menjaga kita. Roh Kudus juga bisa menolong kita untuk membantu orang lain dan menghibur orang lain. Mungkin teman-teman kita ada yang sekarang sedang sedih, yang orang tuanya sudah tidak ada pekerjaan lagi karena banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Mungkin salah satu teman kita orang tuanya sudah tidak punya pekerjaan. Maka adik-adik bisa menghibur mereka. Terlebih bisa mendoakan mereka. Doa kita, doa anak-anak Allah, besar kuasanya. Ketika malam hari sebelum kita tidur, kita ingat nama teman kita itu. Kita doakan mereka. Kalau kita ada waktu, bisa telepon dia untuk menghibur dia. Mungkin kalau kita punya sedikit rezeki, kita juga bisa memberi kepada teman kita atau tetangga kita, siapa saja yang membutuhkan. Ingat adik-adik, kita adalah anak Allah yang diberi kuasa oleh Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Demikian khotbah kita hari ini. Adik-adik, ada ayat hafalan yang mau kita ucapkan bersama-sama. Ayat hafalan ini kita hafal. Adik-adik bisa rekam nantinya. Terus video yang adik-adik rekam itu silakan kirim ke grup sekolah minggu yang sudah ada. Minta tolong sama mama papanya ya. Yuk kita baca bersama-sama ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 1 ayat 12a. Kita ucapkan bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Saatnya kita mau berdoa, kita juga mau menyampaikan doa syafaat kita. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Engkau
mengajarkan kami bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kami. Bahkan Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami untuk kami bisa juga menolong orang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bantu Bapak Presiden dan semua orang untuk bisa menolong masyarakat Indonesia, orang-orang yang susah. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mama papa yang sudah berjerih payah menjaga kami, adik, kakak, abang yang ada di rumah kami. Engkau juga yang memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, supaya guru-guru sekolah minggu dapat semangat dan memberi hati yang tulus untuk mengajari kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami bersatu dalam doa. Engkau yang berkuasa untuk menghancurkan virus corona, supaya kami semua bisa kembali hidup seperti biasa. Kami semua bisa ke gereja bersama memuji Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita sekarang memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Adik-adik, persembahan ini akan kakak lasi dengan ayat Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang begini bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, persembahan kita kali ini kita kumpulkan dalam sebuah amplop. Ya, adik-adik ya. Siapkan sebelah amplop. Nanti persembahan dimasukkan di amplop dan dikumpulkan ketika nanti kita sudah bersama-sama kebaktian sekolah minggu seperti biasa. Atau minta tolong pada orang tua untuk memasukkan atau mentransfer ke rekening di bawah ini ya adik-adik ya. Oke, sip. Yuk kita menyanyikan lagu persembahan Aku Bawa. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, mari kita serahkan persembahan kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali ya Allah, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami persembahkan hari ini ya Tuhan, Tuhan mau berkati sehingga menjadi sesuatu yang besar Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga ya Tuhan, Kau akan memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan, dan mengajar kami semua untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada saat ini. Demikian pula ya Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga selalu menolong kami, menyertai kami, melindungi kami semua Tuhan, sehingga di minggu yang akan datang kami juga boleh kembali berjumpa
seperti pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita semua. Ingat ya adik-adik, punya tugas untuk apa tadi? Menghafal ayat yang tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sudah selesai beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat.